warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Koordinator KWK Dikbud Kecamatan Baru, kepada yang terhormat pengawas pendamping sekolah penggerak, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Sedabin Gugus Sultan Agung, kepada yang terhormat seluruh undangan acara pengibasan sekolah penggerak yang saya hormati. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kenikmatan pada kita yang tidak bisa kita hitung. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pengibasan IKM Komunitas Belajar Dabin Sultan Agung yang akan disampaikan oleh Ibu Musarofah SPD sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat berbagi praktik baik pengibasan IKM, yang kelima penyampaian kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas, yang keenam lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Marilah bersama-sama kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak Kapolda selaku Bapak Pembina Gugus Sultan Agung, yang terhormat Ibu Pendamping Penggerak Angkatan 2 Ibu Haja Sri Handayati,
yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Sedabin 1, dan yang kami banggakan teman-teman kita yang kami sayangi, teman-teman operator yang akan membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena kita sehat, masih diberi kesehatan, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita sebagai syukur. Alhamdulillah juga kami sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang hari ini kita sehat. Insya Allah Allah akan melindungi kita, akan memberikan imbalan kepada kita semua, karena kita selalu meminta dalam berdoa supaya selalu diberi keberkahan hidupnya. Insya Allah kita yang ada di ruangan ini insya Allah, dan insya Allah akan hidup dalam keadaan melimpah keberkahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti apa yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Koordinator Dikbud Wilayah Kecamatan Tarut, Bapak Sarjana SPD NPD, yang kami hormati Pengawas Pendamping Sekolah Penggerak SD Negeri Karangjati 2, Ibu Sri Handayati SPD NPD, yang kami hormati para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah se-Gugus Sultan Agung, serta undangan lainnya yang kami hormati pula. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 2 September tahun 2023, kita dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan sekolah penggerak kepada kombel atau komunitas belajar khususnya di Gugus Sultan Agung atau Dabin 1 Kecamatan Tarut Kabupaten Tegal, yang pada hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan keselamatan itu akan terlimpah pula kepada kita semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang kami hormati, kegiatan pengimbasan kepada sekolah lain ini merupakan salah satu program sekolah penggerak yang harus dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun batasan pengimbasan ini adalah nanti sampai dengan tanggal 10 November. Oleh karena itu kami segera harus melaksanakan kegiatan tersebut. Dan, ada rumusan tertentu itu tidak ada. Tapi kalau saya amati kemudian saya cermati apa yang telah saya lakukan, ternyata tujuan pengimbasan ini berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan itu sebetulnya adalah untuk menggerakkan PTK, untuk menggerakkan
bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya pendidik tapi tenaga kependidikan. Karena apa? Pelaksanaan IKN di sekolah itu tidak hanya dilaksanakan oleh gurunya saja atau kepala sekolahnya saja, tetapi harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah serta masyarakat dan lingkungan termasuk orang tua siswa. Sehingga di sini karena penghibasan ini sasarannya adalah guru atau tenaga kependidikan, maka sebetulnya apa yang kami lakukan di sini sebetulnya adalah berupaya untuk menggerakkan Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata menggerakkan, berarti Bapak Ibu nantinya harapannya dapat bergerak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kemudian setelah kita bergerak dulu hatinya, kami menggerakkan Bapak Ibu mudah-mudahan dapat bergerak. Maksudnya untuk apa? Agar Bapak Ibu bisa melaksanakan transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan di sini adalah harapannya ada perubahan pendidikan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang sebelumnya belum dilaksanakan ke depan setelah ada tergerak hatinya, kemudian Bapak Ibu bersama-sama kami sekolah penggerak mau bergerak bersama untuk melaksanakan transformasi pendidikan agar ada perubahan-perubahan yang tentunya perubahan di sini adalah perubahan yang lebih baik. Kalau ada transformasi pendidikan, harapannya lagi apa? Di sini karena tadi sasarannya adalah PTK, maka harapannya sumber daya manusia atau SDM yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya, termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu selaku kepala sekolah, itu akan menjadi sumber daya manusia yang unggul di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu menjadi manusia yang unggul atau sebagai PTK itu PTK yang unggul, maka guru dan kepemimpinan sekolah pun pastinya berkualitas. Pasti itu, kalau unggul insya Allah berkualitas. Karena apa? Tadi sudah tergerak, maka sumber daya yang ada, yang sudah dimiliki, kemudian Bapak Ibu laksanakan, digerakkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan sekolah Bapak Ibu tentunya. Tidak bisa dipaksakan supaya sama dengan sekolah lain. Di sekolah saya dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang nanti akan kami paparkan atau akan kami sharing dengan panjenengan belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Bahkan mungkin di lingkungan sekolah Bapak Ibu sekalian jauh lebih berpotensi daripada kami, mudah-mudahan. Maka nantinya kami pun butuh sharing, butuh berbagi, minta pengalaman baiknya dari Bapak Ibu sekalian di waktu lalu. Selanjutnya, jika guru dan kepemimpinan sekolah itu berkualitas, maka imbasnya adalah dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, jadi di sini sasarannya kembali adalah pada guru. Guru itu di dalamnya ya kepala sekolah yang pelaksana langsung kegiatan pembelajaran di sekolah. Kepemimpinan belajar pun kepala sekolah dan guru itu langsung sebagai pelaksana atau langsung yang menjadi objek pelaksana. Sedangkan sasarannya, objek sasaran adalah siswa. Sehingga kualitas belajar siswanya pun pasti akan meningkat apabila guru dan kepemimpinan sekolahnya juga berkualitas. Di sini kata-kata berkualitas perlu Bapak Ibu garis bawahi. Guru yang berkualitas dalam melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum merdeka itu paling tidak akan berupaya bagaimana caranya supaya pembelajarannya berfokus pada siswa. Karena pembelajaran yang saat ini dengan dalam kurikulum merdeka adalah lebih mengedepankan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Jadi siswalah yang aktif, siswalah yang melakukan kegiatan, guru hanya sebagai fasilitator. Melaksanakannya secara bersama, kami bentuk tim di mana
semua yang terlibat dalam komite pembelajaran kami berdayakan. Ya. Karena apa? Satu orang mungkin kurang lengkap, biar yang lain bisa melengkapi seperti itu. Kemudian harapannya menjadi kontributor konten atau berbagi praktek baik di PNM sebetulnya. Ya, jadi para pengimbas ini harapannya menjadi kontributor konten atau berbagi praktek baik di PNM. Kalau yang di PNM, alhamdulillah di gugus kami sudah ada satgas PNM-nya, harusnya menjadi contoh, tapi untuk aksi nyata untuk semua guru kami memang masih dalam proses. Baru 2 orang guru yang sudah melakukan, 3 orang guru yang sudah melakukan, alhamdulillah sudah dapat sertifikat, tetapi yang lain sedang dalam proses. 2 orang sudah selesai sampai 42 topik, tinggal aksi nyatanya yang belum. Mudah-mudahan ke depan bisa berbagi aksi nyata. Kemudian kontributor konten di sini adalah konten tertentu yang sebetulnya itu konten yang sudah dikuasai oleh kami sebagai narasumber dari kegiatan pengimbasan, tetapi belum tentu konten yang kami kuasai itu Bapak Ibu belum menguasai. Ya jadi sudah sama-sama atau sudah pemahamannya sudah baik, sehingga kami melaksanakannya itu dengan cara mengadakan konfirmasi dulu apa yang dibutuhkan, seperti itu. Seperti di gugus di sekolah imbas yang kami laksanakan pengimbasan itu, kami komunikasikan dulu kepenginnya apa, kontennya apa. Ternyata untuk guru-guru yang sasaran imbas meminta pembelajaran yang berdiferensiasi sama implementasinya pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu. Kemudian untuk materi maupun strategi serta aktivitas pengimbasan itu insya Allah pada kesempatan ini kami akan berbagi praktik baik yang telah kami laksanakan selama kurun waktu 1 tahun kurang lebihnya di sekolah kami SD Negeri Kanjani 2. Kemudian materi atau topik pengimbasan itu juga sudah ditentukan, antara lain kurikulum merdeka yang di dalamnya ada asesmen dan pembelajaran, kemudian ada P5, ada KOSP, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga perencanaan berbasis data yang kita ambil dari data rapor pendidikan yang kemudian nanti insya Allah nanti akan dibantu oleh Ibu pengawas pendamping kita. Kemudian perencanaan berbasis data sudah, digitalisasi sekolah atau pemanfaatan digital sekolah untuk PNM atau untuk penyusunan ARKAS serta SIPLAH, karena itu tidak lepas dari digitalisasi sekolah atau tidak lepas dari digital yang kaitannya dengan IT. Kemudian optimalisasi komunitas belajar yang lain atau praktek baik yang bisa dijadikan referensi Bapak Ibu, barangkali menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk tergerak melaksanakan kegiatan yang sama atau yang lebih menantang lagi. Bapak Ibu, sebetulnya dari 6 dimensi ini tidak bisa lepas dari visi misi sekolah Bapak Ibu. Masuk sekolah kami tidak nyaman terkait dengan pemeliharaan aset sekolah, maka kami melakukan akses keluar masuk di luar gerbang, di stop itu kami tutup dengan menggunakan permanen dengan herbal apa itu ya, batako ya, itu alhamdulillah sudah kami lakukan. Kemudian melanjutkan membuat pagar keliling sekolah di depan musola SD Negeri Karangjati 2 dan baru di samping kiri. Kalau SD kami menghadap ke arah timur berarti di samping kiri. Matur sebentar. Kami membuat secara leluasa kami, kemudian menyatu gerbangnya sampai ke TK ini. Kemudian memperbaiki tempat parkir yang sebelumnya
kondisi plafon banyak yang kropos, bahkan pada bergelantungan itu karena sangat membahayakan anak-anak apabila itu jatuh, maka segera kami benahi. Nah ini sebetulnya sudah ada, kami benahi, kami perbaiki. Yang tadinya tidak ada yang warna biru ini ya, untuk persatu kami beri ini. Nah ini pembuatan gerbang ini, kemudian pagar kelilingnya ini di depan ini, saya sambung sampai ke TK. Kemudian di belakang sekolah atau di samping sebelah selatan itu juga oleh masyarakat kadang kalau mau keluar menggunakan jalan pintas masuknya ke halaman sekolah dari belakang. Nah ini kami tutup dengan menggunakan pagar besi, tetapi di sini ada pintu masuk untuk anak-anak bisa lewat belakang, pintu belakang. Tapi nanti kalau sudah waktunya pulang sekolah, jam dinas sudah selesai, pintu akses masuk dari belakang ini kami kunci. Ya. Itu rencananya di tahun 2023, tetapi 23-nya sudah habis, ya hampir habis. Tidak mungkin karena untuk rehabilitasi itu biasanya 2 atau minimal 1 tahun sebelumnya sudah teragendakan di dinas atau sudah mendapatkan tembusan seperti itu. Sehingga sampai sekarang kami masih nunggu-nunggu pun untuk rehabilitasi, makanya mau dicat, nanti dapat rehab, barangkali nanti tahun 2024 tidak dicat. Kami terus terang di mata itu sudah tidak nyaman sekali. Sementara pernah waktu dari dinas dari pihak Sarpras, Pak Dai ada apa ke situ, waktu itu kan masih bagus ya Pak. Ini kondisinya masih bagus kok. Iya Pak, karena baru dilepa-lepa, baru dicat, karena saya tidak betah kalau kondisi ruangan itu gelap gitu. Tetapi kalau ini mau dicat lagi, takutnya nanti dianggap masih bagus. Jadi kami biarkan, mudah-mudahan secepatnya dapat bantuan. Nah ini sebelumnya Bapak Ibu, ketika belum pada rusak, masih anyar-anyaran itu, ini kondisinya kan masih bersih seperti itu. Ini ruang kelas 1, ini ruang kelas 2, kelas 3, kelas 5 ya. Kemudian ini ruang kelas 6, itu kondisinya seperti itu. Ini pun adalah salah satu upaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Anjur anak-anak juga melakukan ini tidak hanya sekali ya, tidak hanya sekali, beberapa kali untuk membantu gempa Cianjur. Kemudian pendidikan karakter, saya yakin semuanya sudah melaksanakan, Bapak Ibu malah lebih bagus dari kami mungkin. Ya ini ada literasi Al-Quran, ini literasi Al-Quran setiap pagi, kemudian setiap habis kegiatan upacara, anak semuanya bersalaman dengan semua PTK, supaya mereka tidak hanya menganggap orang tua di sekolah itu adalah hanya guru kelas, tapi mereka semua menganggap semua yang ada, orang tua yang ada di sekolah adalah orang tua mereka. Maka sejak saya di situ, saya tanamkan bersalaman kepada semua PTK seusai kegiatan upacara bendera sambil menuju ke ruang kelas masing-masing. Ini pembiasaan hidup bersih. Ini pembiasaan hidup bersih dilaksanakan setiap Jumat setelah senam bersama. Itu biasa yang memandegani, promotornya itu Pak Wardoyo, itu yang getol sekali bersama Pak Riksa dan teman yang lain. Ini anak tidak boleh masuk sebelum sampah di luar bersih. Kemudian penanaman pendidikan karakter pada siswa di bulan suci Ramadan ini tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari pada saat kegiatan pesantren kilat, tapi ini rutin dilaksanakan setiap hari selama bulan suci Ramadan dan selama sekolah efektif. Berikutnya ini juga penanaman akhlak beragama, ini literasi Al-Quran, tidak hanya pada siswa, guru juga melaksanakan literasi Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau yang literasi Al-Quran harian sebagai kebiasaan itu di kelas masing-masing sebelum pembelajaran. Setelah berbaris, masuk kelas dan anak berdoa, kemudian diawali dengan literasi Al-Quran. Kemudian penanaman akhlak pada sesama manusia, ini tadi ya sudah ya. Ini saja Pak gurunya diumpeti anak saling membantu. Ini juga di luar dugaan kami selaku kepala sekolah ini. Pada saat
pelepasan Gunokisi, anak-anak di kelasnya itu ternyata tampil menyanyikan lagu-lagu melo ya yang berkaitan dengan pelepasan untuk Gunokisi sehingga sampai beliau nangis gitu. Itu pun termasuk akhlak anak kepada orang tua. Penanaman karakter mandiri ini momen-momen ketika minum obat sendiri kemarin bersama-sama ini kami dokumentasikan, itu juga sekaligus untuk melatih anak mandiri. Walaupun semua sekolah pasti melakukan itu, tetapi itu tadi yang saya sampaikan, kemungkinan pendokumentasiannya saja yang hanya di HP terus sudah tidak difilekan, sehingga ketika kegiatan sudah berlangsung sudah ya, sambil kesempatan itu untuk makan bersama dengan anak dan guru menyampaikan agar berbagi bersama. Rencana yang akan dilakukan untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan pengawas Ibu Sri Handayati SPD MPD, Ibu Kepala SD Negeri Karangjati 2 SD Negeri Karangjati 2 yang menjadi narsum pada kesempatan siang hari ini, serta Pak Wardoyo Masris Bapak Ibu Kepala Sekolah Sedapin 1 Kecamatan Tarung yang kami hormati, beserta operator mungkin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami dapat hadir di hadapan Bapak dan Ibu semua, tentu saja dengan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah, kesehatan, kesempatan, mampu menjadi motor penggerak untuk bisa lebih baik beribadah, lebih baik untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan kita setiap hari. Bapak dan Ibu, nuwun sewu saja, barangkali saya ngalah-ngalahi Pak Musyaropan sewu lagi enak matur di bedak. Ngapuntenipun, saya tadi Bu Elisa, kemudian Pak Waryono itu yang pindah, tetapi sudah dengan SPT, surat perintah tugas dari kepala dinas. Ini terpaksa harus dipresentasikan kenapa dipindah, gitu, apa alasannya. Dan disitulah kemudian muncul berbagai macam polemik terkait dengan alasan yang diberikan. Satu di antaranya ternyata itu banyak guru-guru kita yang tersangkut dengan punishment PNS, artinya melakukan pelanggaran, Pak. Melakukan pelanggaran. Kenapa dipindah? Karena pelanggaran, karena hukuman. Apa hukuman? Apa pelanggarannya? Bla bla bla. Ada beberapa rekan guru kami yang terpaksa antara lain sudah menjadi guru penggerak, maka dicopot sertifikat guru penggeraknya. Kemudian diturunkan 1 tingkat. Ada yang sudah menjadi CGP, CGP-nya juga terpaksa dicopot. Ayo terlalu gerentes. Karena apa Bapak dan Ibu? Yang paling banyak itu karena kasus perselingkuhan, kasus pelecehan seksual dengan anak didik, kemudian kasus ya termasuk masih perselingkuhan tapi macam-macam, kasus TikTok ini
TikTok itu masuk juga Bapak. Ya karena TikToknya di situ sudah viral dan yang di dalam tayangan TikTok itu ternyata bukan istrinya sendiri. ya akhirnya harus menemui dengan perlakuan ini. Nah ini harus menjadi sebuah perhatian satuan pendidikan kita masing-masing, karena disampaikan oleh Kepala Dinas sekarang ini Pak Fakikur Rahman, setiap hari Pak Fakikur Rahman itu kecamatan Pak memakai motor, memakai motor. Jadi tidak pakai tidak pakai mobil, tadi pakainya motor. Jadi barangkali didatangi, kemarin sampaikan katanya ke SD Bersole 1, ke SD Suradadi, kemudian ke SD Keramat, Bala tak Pak Keramat kan lewati tahu Pak, dari orang mampir, durung Pak John nanti ya gitu. Orangnya sebetulnya delenge angkuh, tapi ternyata orangnya itu sangat familiar sekali Pak Fakikur Rahman itu. Enak diajak bicara, kemudian tidak nego-nego gitu. Makan saja itu kayak tidak mau diladeni Pak. Melu gabung karo kanca-kanca sing urutan antri aja nyong kudu melu antri ki ya. Jadi enggak mau itu istilahnya di subiah ngaten ora. Nyantai sekali, jadi enak diajak bicara, termasuk mengharapkan setiap hari Sabtu Bapak dan Ibu di sekolah kita itu disetelahkan lagu himne guru setiap Sabtu, biar guru-guru kita, anak-anak kita semua itu ingat. Wong saya bukan guru, kata beliau, saya bukan guru, tapi kalau ada himne guru tangannya merinding gitu. Itu saya loh, Pak Fakikur Rahman. Jadi biar selalu teringat apa sih sebetulnya guru itu, apa sih yang harus dilaksanakan oleh guru, apa sih siswa-siswa kita terhadap guru, agar mereka itu mengerti. Malah waktu itu kemudian coba berhenti semua nyanyi himne guru itu. Langsung nyanyi himne guru, berhenti, kemudian langsung di jeda waktu untuk nyanyi himne guru. Jadi ini diharapkan setiap Sabtu kita kumandangkan lagu himne guru. Saja tidak tahu visi misi sekolah kita. Jadi KOSP harus di workshopkan yang real, tidak formalitas. Sebetulnya sejak dulu harus di workshopan gitu, harus di workshopan. Dan nanti pada waktu workshop pengawas Dabin hadir, nanti bisa menambahi materi IKM. Jadi langsung di situ menambahi materi IKM pada teman-teman guru. Kalau semua beredar maka akan ketemu dengan pengawas Dabin masing-masing. Dan ini disampaikan seperti ini karena hasil rekomendasi BRIN Pak. Saya pada hari apa juga diundang. Saya kebetulan juga kajibah untuk undangan itu. Itu KWK hanya 2 orang, SMP hanya 2 orang. Kemudian dari BPKAD semua, dari Komisi 4 yang kemarin saya ketemu di Karangjati 1 Pak Bintang ya, ketemu di sana lagi, menyampaikan hasil monef IKM di Kabupaten Tegal yang hasilnya itu semua warnanya kuning Pak. Tuh. Jadi kalau dinilai ya cukup, perlu pengembangan ya. Karena prosentasinya ratanya adalah 79,sekian%. Sedangkan kalau masuk kategori baik, kalau warna hijau itu 81 sampai 100 itu yang hijau. Jadi kita pada
posisi cukup tetapi cukup tinggi ngaten nggih. Nah, cukup sudah gemuk, warna kuningnya warna kuning tebel. Akhirnya rekomendasinya adalah salah satunya adalah yang pertama menyimpulkan bahwa rekan-rekan guru kepala sekolah itu sebetulnya masalah IKM materinya itu sudah cukup memahami sebetulnya. Tetapi pada proses pelaksanaan implementasi ini memang perlu kita kawal bersama. Contohnya Pak Bu nggih. Panjenengan ngerti CP, ngerti ATP, ngerti TP nggih. Tetapi pada proses pembuatannya sudah pernah buat, kan belum nggih? Nah, ini yang perlu kita kawal. KOSP kita semua sudah meyakini bisa. Tetapi apakah KOSP itu sudah menjadi sumber rujukan ketika kita melaksanakan kegiatan di sekolah? Ini menjadi sebuah tanda tanya. Ya, yang perlu dikawal ini yang seperti ini. P5 saya yakin semua sudah mengetahui prosesnya kayak apa. Ini juga perlu kita kawal. Oleh karena itu rekom yang kedua adalah meningkatkan sinergisitas pengawas, kepala sekolah dan guru pada sekolah binaan. Nah, saya awali untuk nomor 2 ini kita workshop bareng antara pengawas, guru dan kepala sekolah agar nanti materi apa sih kalau sudah ketemu langsung kan saya kira bisa ada pada depan ngerti sing guru paham apa bisa ketemu. Oke, nah, nanti itu untuk peserta workshopnya bisa komite, toga, atau tokoh masyarakat, bisa kita undang untuk bisa mengikuti itu. Ini nanti pada penjelasan tentang materi IKM beliau itu dipersilakan, itu nggak masalah nih, biar guru dan kepala sekolah yang mengikuti. Ini jadi rekomendasi dari BRIN itu badan riset dari Jakarta Pak, dari Jakarta badan riset yang dulu namanya LIPI, sekarang namanya BRIN. Ini merekomendasikan kayak gitu. Jadi perlu pengawalan yang lebih bagus lagi. Bagaimana implementasinya, kalau dibahasakan itu aksi nyatanya itu yang perlu dikawal bersama. Saya yakin semua itu memahami yang namanya kurmer ya KOSP-nya, kemudian perangkat ajarnya mulai dari CP, ATP, TP, modul ajar, kemudian sing membuat agak beda mungkin dari yang itu P5 muncul P5. Yang sebetulnya P5 itu juga merupakan pendidikan karakter yang di kurikulum 13 itu ada. Nah, ini lingkupnya kan itu. Rekomendasi pembelajaran di kelasnya diferensiasi. Dulu pembelajaran CBSA, sekarang referensinya diferensiasi. Nah, itu kan berkutat itu. Jadi meyakini bahwa mereka guru-guru kita sudah tahu, tetapi pada saat implementasinya, praktik baiknya ini perlu dikawal. Saya sangat setuju, mengapresiasi ketika dilebatkan 2 Bu. Jadi guru yang bersangkutan menyampaikan ini loh cara mengajarkan matematika seperti ini loh cara mengajarkan bahasa Indonesia seperti ini. Ini sangat masuk kepada guru-guru kita. Oh, ternyata gitu gambaran yang di sini. Oh, diferensiasinya di sini gitu. Karena apa? Karena ruhnya kurikulum ya itu di kelas, di diferensiasi itu sebetulnya ruhnya. Ya, hebat kayak ngapa kurikulumnya ya, tetapi yang kelasnya aja ya kurmerela orang jadi. Jadi poin yang paling urgen, paling penting itu pada pembelajaran diferensiasi. Sedangkan pembelajaran diferensiasi itu tidak barang yang mudah,
ini memerlukan mindset guru, mindset guru untuk berubah. Ya, kalau mungkin mengajar sudah biasa, tapi cara mengajar itu harus berubah. Ini memerlukan guru-guru yang mempunyai mindset motivasi berprestasi tinggi. Ya, ini karena kadang-kadang kan bagi guru-guru yang sudah sebaya dengan saya masih mengajar, lawangnya gemel mulang kayak piye muridnya yang jadi camat, jadi bupati, jadi polisi nah, orang dikira bahwa sekarang itu nuansanya sudah berbeda. Ini harus mengikuti transformasi digital, mengikuti transformasi budaya yang sekarang itu sungguh-sungguh sangat menjadi perhatian kita semua. Setelah pertemuan ini, saya pastikan draft untuk KOSP selesai. Jangan berlama-lama. Nanti kalau berlama-lama akhirnya apa ya? Mulur-mulur tadi. Monggo dengan operator, dengan operator sekolah atau dengan guru-guru lain yang dianggap mampu untuk membantu Bapak dan Ibu, sehingga kalau sudah mohon kirim ke saya, dikirim ke saya. Untuk saya ikut baca. Nanti kalau ada yang perlu saya revisi, langsung saya revisi di situ, kayak buat soal ini, soal yang langsung dikirim, kemudian nanti direvisi di saya itu. Kenapa saya pastikan harus jadi, biar tidak berlama-lama, kami juga waktunya bisa mimpil siapa yang masuk dibaca direvisi, siapa yang masuk dibaca direvisi. Nah setelah itu saya kirim kembali, monggo untuk nanti di workshopkan. Minta bantuan kepada sekolah penggerak, terutama untuk presentasi KOSP yang nanti akan disampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru, toga, pengawas dan seterusnya, dalam sebuah sekolah kita masing-masing. Kemudian didokumentasikan, daftar hadir didokumentasikan sebagai lampiran. Sekali lagi untuk RPP atau segala RPP modul ajar itu terpisah dari KOSP sehingga KOSP tidak terlalu panjang gitu. Demikian dari kami, mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sih saya tidak mengkat selesai ya Bu Mus ya, tapi maksudnya tadi saya mengkatnya sama Bu Mas Koti sih, menurut saya belum menyampaikan tentang apapun rapat pendidikan, saya bilang gitu. Terus iya pengen ya, nanti tak sampaikan Bu Mus, saya duluan, bukan jangan ada kepentingan, saya sampaikan seperti itu. Malah tak akhirnya selesai. Ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Inti Bu Nuryati, Bu Ecah Nuryati, dan sebagai narasumber Ibu Musarofah dari SD Karangjati, yang terhormat pula Bapak Ibu Kepala Sekolah dan perangkatnya atau Ibu Bapak gurunya yang saya hormati dan saya banggakan pula. Alhamdulillah, hanya karena takdir Allah semata kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan untuk kita, akan senantiasa kita gunakan untuk beribadah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Ini langsung masukkan saja. Ya. Itulah tadi Bapak Ibu ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala SD Karangjati 2, Ibu Musarofah SPD selaku sekolah atau kepala sekolah dari sekolah penggerak ya, yang di Kecamatan Taruk kebetulan bersamaan dengan ini
yaitu SD Karangjati 2 dan SD Margapura 1. Nah, kebetulan kami yang mendampingi sebagai pengawas pendamping di SD Karangjati 2, alhamdulillah saya menyaksikan yang tadi disampaikan benar adanya seperti itu ya, dan alhamdulillah itu adalah kolaborasi, hasil kolaborasi setelah mendapatkan wawasan, bintek, pelatihan atau mungkin materi-materi ya yang sudah diberikan melalui PMO, melalui bintek, melalui pelatihan dan sebagainya. Alhamdulillah ini sudah bagus ya dalam pelaksanaannya ya. Peran kerja, peran serta masyarakatnya juga sudah oke. Kepemimpinan pembelajarannya juga sudah kena ya. Pembelajaran sepanjang hayatnya juga rupanya sudah mengena ya. Termasuk guru-gurunya alhamdulillah ya. Nah ini Bapak Ibu barangkali untuk guru-gurunya ini kepala sekolahnya sudah berbagi praktek ya. Yang namanya sekolah penggerak, guru penggerak adalah slogannya adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah inilah ya kesempatan itu ya. Tergerak sudah, dirinya sudah tergerak, kemudian bergerak untuk SD-nya sendiri ya. Kemudian menggerakkan untuk tingkatan orang lain ya, dan meluas ke tingkat kecamatan ataupun gugus. Nah ini sudah dilaksanakan. Yaitu Bapak Ibu, monggo kesempatan ini ada peluang bagi gugus atau bagi SD lain untuk bisa mengangsung kawruh mencari inspirasi dari tadi ya. Mana-mana yang bisa dilaksanakan di SD Bapak Ibu, silakan untuk bisa diambil ya. Tiru modifikasi lebih baik ya. Jadi ATM ya, silakan monggo bisa ditiru, bisa dilaksanakan manakala bisa dicocok dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, dilaksanakan monggo. Nah itu adalah merupakan inspirasi untuk Bapak Ibu semua, wawasan tambahannya. Saya percaya Bapak Ibu sudah baik, sudah bagus ya, kepemimpinannya, materialnya juga sudah bagus, tapi barangkali yang seperti Bu Mus laksanakan itu belum dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Itu bisa monggo untuk bisa diadopsi ya. Termasuk guru-gurunya silakan dalam kegiatan KKG bisa dipanggil untuk bisa berbagi praktek baik begitu ya. Monggo Bu Nur untuk kegiatan KKG-nya bisa mengundang, memberdayakan guru-guru ya yang sudah mendapatkan pengalaman lebih banyak dan melaksanakan mengimplementasikannya juga lebih banyak yang langsung dipantau ya, langsung dipantau dari Kemendikbudristek melalui fasilitatornya. Itu jelas-jelas sudah diperiksa. Itu monggo banyak ya, kelas 1, 2, 4, 5, utamanya kelas 1, 4 yang sudah melaksanakan dalam 1 tahun berjalan. Nah, itu Bapak Ibu ya, terkait pelaksanaan pengimbasan ya, pengimbasan dari SD Karangjati 2 selaku sekolah penggerak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan atau mungkin kapan waktunya mungkin untuk bisa mengasuh lebih dalam lagi, silahkan bisa langsung berhubungan dengan kepala sekolahnya, guru-gurunya, ataupun bisa juga minta ke saya juga, insya Allah saya bantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini tadi sudah bagus tapi sayang ya LCD-nya radan apa namanya? Pureng ya. Kalau jelas itu alangkah bagusnya sekali ya tampilannya ya. Tapi tidak apa-apa, tidak menutup kemungkinan. Maksudnya apa? Maksudnya mendah mikir gitu ya. Ya Pak Mata ya. Iya, seperti itu saya di gugus saya juga begitu. Mikir orang mau dibayar mendah mikir. Tinggi Jawa Barat juga sama. Mikir maling-maling mati. Arade mendah rasa gitu ya. Mikir orang mau dibayar terus begitu pertemuan lagi ganti ya Pak. Nah itu maksudnya kan seperti itu. Ya. Nah, maksudnya kan digotong bareng orang Bu Nur Dewek ya Bu Nur ya, gitu barangkali untuk bisa memperbarui lagi. Itu terkait LCD. Kemudian yang selanjutnya ya, terkait KOSP Bapak Ibu sedikit ya. KOSP tadi sudah disampaikan Pak Wardoyo, Pak Sarjono ya. Monggo untuk bisa di print itu mungkin yang sudah desain deh. Nah intinya Bapak Ibu ya, kalaupun tidak pakai itu, kemarin kan sudah di tahun kemarin kan sudah ya Bapak Ibu ya, itu sudah valid untuk yang tahun kemarin. Tahun kesini kan belum ada perubahan apa-apa, paling hanya 2 ya yang saya garis bawahi perubahannya.
Yaitu yang pertama terkait CP tadi, karena yang kita gunakan regulasinya sekarang menggunakan keputusan BSKAP nomor 033 ya tahun 2022. Kalau kemarin yang kita gunakan 008. Nah, kemudian yang kedua terkait struktur muatan kurikulumnya. Kalau kemarin kan baru kelas 1-4 yang kurikulum merdeka, iya Pak ya. Kalau sekarang kan 1, 2, 4, 5, monggo untuk muatan kurikulumnya ditambah. Yang ketiga satu lagi terkait raport pendidikan. Karena raport pendidikan itu tangan ya Mas, bukan dipoto sih ya. Ya. Kalau raport pendidikan itu adalah merupakan satu-satunya sumber data valid ya yang bisa digunakan di sekolah ya, sehingga segala sesuatunya adalah kita mengacu dari yang saya sampaikan. Intinya dasar utama untuk tahun ini kita menggunakan raport pendidikan. Kalau kemarin kan masih bisa menggunakan evaluasi diri yang lain ya, bisa dengan raport mutu atau mungkin menggunakan evaluasi diri yang lain ya, observasi dan sebagainya. Ini pun juga tidak lepas dari observasi juga. Tapi intinya satu-satunya sumber datanya adalah dari raport pendidikan, gitu ya. Tadi sebelum lanjut, tadi Bu Nur kayaknya mau ngacu, mau ada yang mau ditanyakan dulu, monggo. Ya. Yang pertama tadi terkait regulasinya. Nah, regulasi yang mengatur tadi untuk terkait CP tadi yang sudah disampaikan Bu Mus ya. Kalau yang kemarin kita masih gunakan nomor 008, sekarang kita gunakan 033 ya. Walaupun kan tidak merubah Bu? Substansi maksudnya tidak merubah. Di situ 008-nya tetap dicantumkan, hanya diperbarui pada 033, hanya begitu. Nah, itu terkait KSP nggih Bapak Ibu nggih? Sudah nggih? Berarti deal, KSP selesai nggih? Ya, tadi kan sudah Pak Sarjono, saya hanya menambahkan saja. Ini juga ya. Karena apa? Karena mulek mudeng di sekolahan ya. Mulek mudeng di sekolahan itu adalah dari raport pendidikan ya. Penjenengan harus bisa meningkatkan delta yang ada di raport pendidikan. Kalau misalnya ternyata kemarin masih banyak merahnya, banyak kuningnya, ya di tahun depan harus yang kuning-kuning itu dirubah jadi hijau ya. Yang merah-merah setidaknya naik menjadi kuning, syukur bisa langsung menjadi hijau, itu seperti itu. Itu jadi itu sekarang. Jadi pengawas juga nanti turunnya itu uplek-upleknya raport pendidikan. Kalau dulu adalah meningkatkan nilai ujian sekolah, ujian nasional ya. Sekarang tidak. Sekarang sumbernya adalah atau sasarannya adalah itu meningkatkan delta di raport pendidikan. Niku nggih. Sehingga ini alangkah baiknya kita masuk ke raport pendidikan. Setuju Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, jelas ya. Ya, orang jelas ya. Ya. Kau tanya anu kok ya Bu Nur ya. Ya. Dan ini cuma satu. kayaknya karena sudah lama ya Bu ya? Sudah lama ya? Tapi yang penting buka-buka tembung ya Pak ya. Padahal sebenarnya yang diharapkan pemerintah tidak seperti itu, tapi sebenarnya primer. Nah ini eksplorasinya Bapak Ibu ya. Dari eksplorasi itu sudah kita bisa pelajari bersama-sama ya. Ini contoh eksplorasinya. Eksplorasi. Dibuka raport pendidikannya Bu. Wah, kok bisa? Jaringannya ya admin saja. Tapi sekarang sudah diberikan kebebasan untuk Bapak Ibu guru juga bisa buka. Kalau tidak percaya Bapak Ibu guru bisa buka dengan adminnya kepala sekolah ya. Nah ini raport pendidikan. Ini karena kemarin saya minta akunnya Pak Rumoso, ini saya bisa buka di
SD Mindaka 2. Nah, ini adalah rapor pendidikan di SD Mindaka 2. Ini Bapak Ibu. Ini kita pertama buka, ini sudah eksplorasi Bapak Ibu, langsung eksplorasi. Dari sini kita mengeksplorasi ini dengan membuka masing-masing itu dengan sambil mempelajari. Contoh ya. Ini adalah ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda. Berarti ringkasan kondisi satuan pendidikan di SD Mindaka 2 di tahun 2023 ya. Nah, ini kan di situ sudah muncul bunyinya. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SD Mindaka 2 mengalami peningkatan ya. Paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun ini. Kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, nah ini kualitas pembelajarannya adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, ini terendahnya di kualitas pembelajaran ya. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Nih, ini sudah langsung ditunjukkan oleh Kemdikbud. Ada di eksplorasi itu Bapak Ibu bisa pelajari. Jadi dengan dibuka semuanya, setelah tadi apa artiannya dibuka ya, selesai dibaca, dipelajari. Kemudian mana lagi yang bisa dibuka? Semua yang ada tanda muncul tangan ya, itu adalah bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, lanjut ke pelajari akar masalah. Klik akar masalah. Ini di situ. Nah, ini akar masalahnya Bapak Ibu. Ini masih artinya sedang, capaiannya ini. Apa artinya? Artinya ini ya. Kemudian ini beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, di bawahnya itu muncul ya. Ini indikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah terkait metode pembelajaran. Nah, detailnya dibuka, detail buka. Oh, metode pembelajaran di sini artinya praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa ya. Jangan sampai pelajaran matematika kok ceramah terus. Nah, itu berarti metodenya sesuai apa tidak? Itu contoh ya. Sementara pelajaran menggambar malah cerita maning ya, orang ketemu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian apa saja yang dinilai dari metode pembelajaran itu? Ya, ternyata yang dinilai adalah mutu dan relevansi pembelajaran melalui praktek metode pembelajaran yang mengaktifasi kognitif peserta didik. Ya, ini ya. Sampai semuanya ini dibuka, skornya ini ya. Ini semuanya. Nah, kemudian detail yang kedua dibaca lagi. Di samping dari kualitas pembelajaran, metode, juga yang kedua manajemen kelas. Apa yang termasuk manajemen kelas Bapak Ibu? Nah, ini ya, yaitu pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Nah, ini kan sudah ada di sini ya. Kemudian apa saja yang dinilai di manajemen kelas, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran melalui manajemen kelas. Nah, saya ingin manajemen kelas itu sendiri apa? Ya, mau jangan-jangan manajemen kelas sendiri tidak tahu apa manajemen kelas. Ya, pengelolaan kelas oleh Bapak Ibu guru agar apa? Mencapai pembelajaran yang maksimal. Tujuannya tercapai secara maksimal itu ya. Nah, bisa melalui apa saja yang dilakukan. Penggunaan ruangan, ya Pak ya, agar ruangannya nyaman, aman, ya Pak ya Bapak Ibu. Di samping itu apa lagi? Pengaturan waktu, ya Pak ya, itu juga termasuk manajemen kelas. Apalagi aktivitas dalam belajar mengajar, ada interaksi apa tidak antara guru dan siswa misalnya ya. Jadi itu. Kemudian suasananya bagaimana? Mencekam, menakutkan, apa menyenangkan kan gitu. Nah, itu termasuk manajemen kelas. Kemudian juga fasilitas kelas, silakan untuk dilengkapi fasilitasnya. Itu diantaranya manajemen kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu contohnya. Kemudian masih ada, kalau sudah ini dua dibuka, masih ada. Lihat satu indikator lainnya, dibuka lagi di bawahnya. Nah, ini masih ada lagi. Metode pembelajaran manajemen kelas dan dukungan psikologis. Ini ada detail dukungan psikologis. Monggo Pak Eko tadi. Oh nggih, monggo ya. Dukungan psikologis artinya apa? Bahwa praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologi siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Ya, setelah semuanya 6 dibuka,
ke bawah lagi dipersani. Nah, di sini ada inspirasi cara membenahi kualitas pembelajaran, itu di sana ya. Ada inspirasinya ya. Inspirasi cara membenahi kualitas pembelajarannya. Nah, misalnya ini dari kualitas pembelajaran sedang. Nah, ini membenahinya. Yang pertama, metode pembelajaran ya. Praktek pembelajaran interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu upayanya dengan peningkatan kompetensi GTK. Nah, itu Bapak Ibu ya, meningkatkan kompetensi GTK-nya. GTK-nya siapa? Ya, Bapak Ibu guru, ya otomatis ya. Nah, monggo meningkatkan GTK-nya. Barangkali saya Bapak Ibu kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Bapak Ibu memberikan maaf untuk saya, nggih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.